Furuq al-Lughawiyah, ya, dikarang oleh Abu Hilal al-Askari, membezakan kata-kata yang mirip seperti sama tapi maknanya berbeza. Sa'a itu bersegera dengan persiapan, prepare. Punya prepare dulu. Oh, sekarang Jumat jam 1:09. Ayo bergegas ke masjid, tapi jangan langsung berangkat. Prepare dulu. Mandi dulu. Pakai wewangian yang baik. Siapkan hati yang baik. Sehingga ketika masuk masjid, khusyuk keadaan kita untuk menyimak khutbah. Itu sa'a. Seperti tuan-puan sa'i, siap-siap dulu. Setelah tawaf, jangan langsung sa'i. Solat dulu 2 rakaat. Solat sunnah ba'da tawaf. Minum dulu air zam-zam. Ya? Setelah itu sa'i. Dengan persiapan yang baik. Hati khusyuk, tak tergesa-gesa. Tapi istighfar tak. Istighfar menggunakan sara'a berarti kerjakan tanpa harus fikir. Langsung bergegas. Berbuat salah sekarang ni siang, istighfar sekarang, jangan tunda malam. Karena tuan-puan tak tahu kapan maut tu tiba. Saya mau taubat istighfar malam saja lepas tahajud lah. Ternyata asar datang malaikat maut. Assalamualaikum. Dah pulang yuk. Itulah sebabnya kenapa istighfar menggunakan sara'a. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah untuk istighfar. Jangan banyak fikir. Banyak timbang-timbang tak. Lakukan. Merasa salah lisan, astaghfirullah, istighfar. Merasa salah pandang, astaghfirullah. Nah, antara pandangan dengan lisan mengucap tak boleh ada ya yang tertinggal. Lihat YouTube. Oh, ternyata ada iklan-iklan ini tanpa aurat. Astaghfirullah, tapi matanya tak beralih. Astaghfirullah, dah, tak. Dia berpaling, astaghfirullah. Itu istighfar. Bila kita bisa melatih itu, tiap waktu sahar, istighfar, 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 istighfar. Ya, seperti tadi yang saya ajarkan, astaghfirullahaladzim, ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, atau Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Bacakan tu berlatih, Allah anugerahkan 4 hal di dunia, diberikan 1 hal istimewa di akhirat. 4 hal ini tanamkan kesabaran, diberikan kejujuran dan kemampuan untuk berperilaku jujur, benar. 3, khusyuk dalam ibadah. 4, dilapangkan harta dan hatinya di dunia. Ya. Di akhirat diberikan oleh Allah jalur ke surga melalui taman-taman surga. Tempatnya indah. Semoga kita digolongkan termasuk dalam golongan demikian. Ya? Nah, Imam Nawawi dibekali oleh ayahnya itu kue kering dan minyak zaitun tadi, dan zaitun, kue kering dan zaitun, tak disebutkan apakah minyak atau buah. Ya, kue kering dan zaitun yang dimakan dilakukan ba'da isya lail. Minumnya dilakukan di waktu sahar. Minum, istighfar. Minum, istighfar. Makan, lail. Ba'da isya, makan. Menulis, istirahat. Nanti bila masih ada masanya kita cerita bagaimana beliau belajar, membaca dan seterusnya. Kita urutkan. Saya tak ingin banyak bercerita. Kalau cerita, tuan-puan cukup baca kitab, selesai lah. Kita sedang bicara manhaj sekarang. Manhaj. Ayahnya memastikan anak beliau mesti makan dari yang halal saja. Saking ingin memastikannya, beliaulah yang terus membawakan makanannya sampai anaknya itu wafat, sampai meninggal. Dilakukan selama hidupnya. Imam An-Nawawi meninggal, ayahnya masih hidup kurang lebih 7 tahun. Makannya Imam Nawawi malam ba'da isya, minumnya di waktu sahar dalam artian sahur. Jadi saya tanya pada bapak ibu, tuan-puan, ya, Imam Nawawi ini kira-kira kalau siang makan tak? Minum tak? Berarti beliau puasa selama hidupnya. Ya. Tuh lihat, kalau berkah tuh makan sikit tapi ilmu banyak. Makan sikit tapi tenaga banyak, berkah tuh. Ya. Orang sekarang balik ya. Cakap sikit makan banyak. Ya. Ada yang cakap banyak makan banyak tuh. Ini tak. Ya, makan sikit, ilmu banyak. Dan kita dapatkan surat Ramadan. Cuma sikit saja makan sahur, sikit saja minum. Ya, air gula lah kita minum. Ya, saat buka tu, awal mulanya kan semua pengen tu.
buah naga tah, alpukat, avokado ke apa semua dikumpulkan, yang diminum cuma teh manis tuh. Ya air gula seteguk saja selesai kan? Tapi bisa tarawih, bisa khatam Al-Quran, bisa kita banyak istighfar Ramadan. Sekarang kenapa Ramadan lepas makan banyak, ibadah sikit? Hah? Coba cek, bukan karena banyak sikitnya, coba lihat berkahnya. Ayah Imam Nawawi selalu memastikan anaknya tak boleh sentuh makanan kecuali makanan itu halal dia makan. Di tuan-puan kalau menginginkan anaknya, budak-budak yang kecil-kecil itu menjadi imam besar kemudian hari, pastikan semua makanan dan minuman dia halal. Jangan pernah bawa yang haram ke dalam rumah. Kami punya sekolah khusus untuk mencetak ulama saja di Indonesia, di Bekasi. Hanya terima 40 dalam setahun. Yang daftar bisa 1000. Mula menerima dari usia 3 tahun. Jenjangnya sampai PhD, sampai doktora, sampai S3. Jadi diterima 40 dari usia kecil-kecil, budak-budak 3 tahun, 4 tahun, dia belajar sampai dia dapat PhD. Scholarship. KB-nya saat datang kelompok bermain, mesti diantar oleh ayah ibunya dengan seragam tempat dia bekerja, profesinya apa. Ya, bila dia semisal saja polis, dia pakai pakaian polis, dia hantar anaknya ke sekolah. Perhatikan. Lalu kami ajarkan pada anaknya, cakap kepada orang tuanya, ayah, aku mau belajar di sini, tolong ayah cari yang halal, jangan pernah cari yang haram, karena nanti akan merusak pelajaranku di sini. Disampaikan itu oleh anaknya yang baru berusia 4 tahun. Anaknya, ayahnya peluk anaknya, dia menangis, dia pamit pergi. Bukan anak yang cium tangan ayah, ayah cium tangan anak. Usia 5 tahun di TK, kindergarten, itu 5 juz hafalan Quran. Ibtidaiyah, elementary, ya, SD, 30 juz. Kita wisuda di Mekah, di Madinah, baru masuk boarding, pondok, 6 tahun. Ya, itu scholarship semua hanya bawa tubuh saja. Tak boleh bawa pakaian, tak boleh bawa yang lain. Semua kami sediakan. Ya, 100% scholarship, full scholarship. Sampai lalu, ya, college, sampai ke PhD. Lalu pulang kembali ke daerah masing-masing untuk mengajar lagi. Kalimat pertama yang disampaikan pada bapak ibunya, jangan pernah cari yang haram. Nah, tuan pun begini, saya tak mahu datang ke sini, saya tak minta apapun. Saya datang sendiri, tiket sendiri, mengajar sendiri, saya tak minta apapun termasuk pada panitia. Semua niaga saya dengan Allah. Tapi semua kedatangan saya ini hanya untuk menyabarkan salah satunya, pastikan semua yang melekat pada diri kita itu disukai oleh Allah. Jangan pernah cari yang haram. Berat timbangan kita saat kembali kepada Allah. Nabi cakap, Nabi sampaikan, setiap yang haram masuk ke perut diri kita ini, itu sama sahaja dengan bahan bakar neraka. Sama kita mengumpankan diri kita ke dalam neraka. Ini keberkahan Imam Nawawi yang pertama. Yang kedua, ayahnya ini punya sifat istimewa yang kedua. Selain memastikan hartanya halal, beliau juga zuhud dalam urusan dunia. Zuhud. Orang ini disebut zahid. Zahid. Zuhud itu bukan tinggalkan dunia, bukan. Tinggalkan dunia, lari ke gua saja, ke kahf, tak. Lari ke gunung-gunung, tak. Zuhud itu dalam arti secukupnya saja memenuhi kebutuhan dunia. Kalau haus itu artinya apa? Haus artinya apa? Ya, artinya butuh minum. Ya kan? Ya, artinya butuh apa? Minum. Bila adanya air putih ini saja, air bening, yang penting haus hilang, minum. Itulah zuhud. Tidak harus tuan pesan. Mana avokadonya? Mana buah naganya? Ya, saya pengen naganya yang dari China sanalah. Bila semua diinginkan, itu syahwat namanya. Tapi saat kita melihat sesuai kebutuhan, apa yang tubuh butuhkan, itu yang kita dapati, maka itulah zuhud namanya. Ya. Saya ingin berpakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat dengan baik. Melihat orang senang. Bukan ingin riak. Sepanjang kita penuhi kebutuhan pakaian sesuai dengan sifat kita yang membutuhkannya. Sifat membutuhkan. Janganlah pakai jas, pakai dasi, pergi ke tani, sawah, berkebun. Kan bukan sesuai sifat.
Sesuai sifat kebutuhan kita dapatkan, zuhud. Tak semua yang kita tengok di mall itu pengen kita beli. Hah? Apakah salah membeli dengan harta yang halal? Tak salah. Tapi kalau tuan-puan ingin memiliki sifat zuhud, maka yang pertama standarnya, batas standarnya adalah yang dibutuhkan oleh diri kita, itu yang kemudian kita persiapkan. Nah, ayah Imam An-Nawawi ini, Syekh Syaraf ini, melihat sifat zuhudnya sebagai timbangan di akhirat kelak. Hisab. Apa maknanya? Maaf ya. Maaf. Ya, mohon ampun nih saya tanya nih. Kita nih dihisab tak di akhirat? Hisab. Diri kita saja atau semua yang melekat pada diri kita? Semua. Artinya pakaian tuan-puan, pakaian saya pun dihisab. Ya? Kereta itu dihisab. Kasut dihisab. Semua dihisab. Dari mana dapat, kemana digunakan. Pulang dari sini, tengok lemari pakaian di rumah tu. Buka. Apa lemari bahasa Malaysia ini? Lemari ya? Buka lemari tu, tengok pakaian. Berapa banyak pakaian yang sudah digunakan untuk ibadah kepada Allah. Karena dihisab. Kerana tu Syekh Syaraf membeli apapun timbangannya dihisab. Kenapa makan secukupnya? Bukan karena zuhudnya. Yang saya makan ini dihisab. Yang saya pakai ini dihisab. Tuan-puan bawa kereta banyak berjajar tu di luar masjid tu dihisab. Berapa kali digunakan untuk mengantar tuan-puan ke masjid, ke majlis ilmu, mencari yang halal, itu dihisab. Berapa banyak tuan-puan membeli pakaian yang tuan-puan kumpulkan di lemari, itu dihisab. Sudah dipakai untuk sholat. Saya mencoba mengikuti itu, setiap dapat yang baru saya gunakan dulu sholat. Sehingga ketika dihisab, ya adi hidayat, dari mana engkau gunakan, kemana engkau pergunakan? Dari mana engkau dapatkan, ya Allah, engkau yang maha tahu, hamba dapatkan hadiah dari si fulan. Kemana engkau gunakan? Pakaiannya bicara, ya Allah, saya digunakan oleh hambamu adi hidayat untuk menunaikan salat sujud kepadamu. Adakah di antara perangkat hidup kita yang belum digunakan untuk ibadah? Kita dihisab. Dan ajal kita kapan saja ditetapkan oleh Allah, kita pulang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila tiba masanya kita pulang. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Saat pulang itu, ini timbangan pertama. Ini kita belajar manhaj. Nah, bila hidup ini sudah begini, semua kerana Allah, makan kerana Allah, yakin akan dihisab, itulah ihsan. Bila kita punya dua sifat ini saja, memastikan yang halal, zuhud dalam urusan dunia, maka berkah mengalir pada keluarga kita, sekalipun kita bukan tuan guru, bukan ulama, bukan ahli ilmu. Ayahnya bukan tuan guru, tapi anaknya menjadi imam dari semua tuan guru. Dan melampaui masanya. Ya, jelas sampai sini? Paham kan? Bila sudah paham, kita tutuplah. Satu. Ini kita baru mengaji 0,5% saja, belum selesai kita. Ya. Baru mukaddimah, kita belum mulai ini. Dua. Ya, jadi bila ingin belajar tentang Imam Nawawi, yang pertama, pastikan semua yang dimakan, semua kebutuhan hidup itu halal menurut Allah dan dikonsumsi sesuai kebutuhan kita. Ya, yang pelajar-pelajar nih ya, yang di university, di pondok-pondok ini, pastikan makanan halal. Ya. Disesuaikan sesuai kebutuhan tubuh, jangan terlalu banyak makan. Minum cukup kan, supaya ilmunya yang banyak. Ya. Yuk kita teruskan. Dua. Ketika Allah berikan keberkahan pada dirinya, maka diberikan pula keberkahan pada jiwanya. Dibimbing oleh Allah jiwanya. Bimbingan kepada jiwa bagi para nabi disebut dengan wahyu. Bimbingan kepada manusia biasa disebut dengan ilham. Ya. Bimbingan kepada para nabi rasul disebut dengan apa? Wahyu. Manusia biasa disebut dengan apa? Ilham. Maka dibimbinglah beliau ini, Syekh Syaraf ini, ya, dengan keadaannya yang luar biasa, sifat zuhudnya, dibimbing oleh Allah untuk memberikan nama pada anaknya yang terlahir ini dengan nama Yahya. Nama penting. Yahya. Boleh tulis, kita pakai dalil ya.
Ya, saya senang Quran, hadis, jadi tak lepas dari dua tu. Ya, Quran, hadis. Nama. Di Quran kita ambil tengok satu, tadi banyak tuan, sekarang kita contohkan puan yang perempuan. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-36. Quran surah 3 Ali Imran ayat 36. Sebelah kiri ya, tangan. Nanti kalau ada masa saya datang lagi sini, bolehlah bikin daurah khusus Quran ya. Cara menghafal Quran cepat gitu ya. Supaya nanti bisa belajar, nanti bila ada masa saya pun bawa buku tu bisa dibagi. Karena kami tak jual, kami hanya bagi wakaf ya, cetak. Beza kalau yang lain jangan disamakan karena nanti ada sifat-sifat yang berbeza. Nanti satu masa ada waktu kami kesini lagi. Nah, boleh nanti yang pondok-pondok bisa datang, nanti saya bawa budak-budak kami yang kecil-kecil tu, anak-anak, supaya kita share cara menghafal Quran. Ya. InsyaAllah. Quran surah 3 Ali Imran ayat 36, paling kiri di pertengahan. Ada? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ada? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Lihat kalimatnya, wa inni sammaituha Maryam. Ini. Lalu aku beri nama anak itu dengan nama Maryam. Ketika Hannah mulai melahirkan, ternyata yang terlahir itu perempuan. Dia harap-harap laki-laki, ternyata yang terlahir perempuan. Karena memang anak itu diantara hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Itu ada di Quran surah ke-31 Luqman di ayat 34. Ada 5 hak prerogatif Allah yang tak boleh siapapun tahu dari makhluk, termasuk malaikat. Tak boleh tahu. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, tentang kiamat, kapan terjadi kiamat. Ya, jadi kalau ada orang cakap sekarang kiamat akan terjadi tahun sekian, tanggal sekian, itu hoax lah. Pernah di Indonesia ada berita, warta menyebar, kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Saya sedang di Garut waktu itu. Sebagian toko-toko tutup lah dengan hoax itu. Ternyata tak terjadi. Orang itu cakap diundur tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ternyata tak terjadi pula. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kiamat. Waktu tepatnya kapan? Jam berapa? Detik berapa? Minit berapa? Wa yunadzilul ghaits, kepastian cuaca. Karena itu sekarang adanya perakiraan, bukan kepastian. Kita lihat-lihat mendung awannya ternyata tak hujan. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan semua proses yang terjadi di dalam rahim. Ya, tentang qadanya, rizkinya, keadaan dirinya dan sebagainya. Sampai kemudian dia terlahir. Kemarin nampak di Indonesia USG-nya laki-laki ternyata lahir perempuan. Ya, bisa terjadi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, akan terjadi kemudian. Lepasnya apa yang terjadi nanti? Kita tak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan di mana engkau akan meninggal. Allahu a'lam. Tuan-puan tinggal di Malaysia, di Selangor, ternyata mungkin bisa wafat di Mekah. Bisa wafat di Jakarta. Kerana itu ulama mengatakan, dimanapun beraktivitas terfikir berbuat yang salah maksiat, bayangkan akan wafat. Itu akan menjaga kita tetap baik dalam setiap keadaan. Ya. Nah ini lahir, dia ingin menjadi laki-laki bayinya, ternyata Allah berkehendak perempuan. Kerana waktu itu sudah viral. Ini anaknya Imran almarhum, karena Imran meninggal sebelum Maryam lahir. Ya. Anak ini karena bapaknya saleh, ibunya salihah, viral akan ada nabi terlahir di masa itu, maka berharap anaknya laki-laki, ternyata terlahir perempuan. Poin kita, ketika lahir ini anak perempuan, diberilah nama, wa inni sammaituha Maryam. Maryam. Ini poin kita. Perempuan yang terjaga, yang terhormat, terjaga afifat, Maryam. Maria. Hadisnya, hadis. Saya tuliskan dulu, kita ambil yang Sunan Abu Daud dulu. Tak apa. Bismillah. Tak apa, nanti kalau sudah habis insyaAllah. Abu Daud, Sunan Abu Daud, number 4948. Imam Abu Daud tak pernah jumpa Nabi. Dia terima hadis ini dari Amr bin Aun.
Amr bin Aun menerima hadis ini dari Musaddad. Musaddad menerima hadis ini dari Hushaim. Hushaim mendapatkan hadis ini dari Daud bin Amr. Daud bin Amr mendapati hadis ini dari Abdullah bin Abi Zakaria, Ibnu Abi Zakaria. Abi Zakaria ini nama aslinya Iyas bin Marsad. Iyas bin Marfad. Abi Zakaria menerima dari Abu Darda. Nah, Abu Darda ini yang jumpa Rasulullah SAW. Abu Darda menerima dari Rasulullah SAW. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Amr bin Aun. Amr bin Aun menerima dari Musaddad. Kalau kita pakai redaksi hadisnya, haddatsana Amr bin Aun, qala akhbarana wa haddatsana Musaddad, haddatsana Hushaim. Kemudian an Daud ibnu Amr, an Abdullah ibn Abi Zakaria, an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Apa hadisnya? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Paham? Tak. Innakum, izinkan saya terjemahkan dengan nahwunya ya, supaya agak dalam kita mengkaji. Innakum, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna itu huruf untuk menguatkan sebuah hukum. Bila ada informasi dibuka dengan inna, maka tancapkan informasi dalam jiwa kita terdalam, jangan goyah. Nasab itu kalau dalam gramatikal menjadikan kalimat setelah inna itu fathah harakatnya. Masjid, ada inna, innal masjida. Tapi dalam makna di balaghah, orang berkata, orang Arab cakap, nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi dengan kokoh, tak goyah dia. Maksudnya apa? Bila ada kalimat dibuka dengan inna, tancapkan informasi dalam hati, dalam jiwa kita, jangan goyah. Innakum, sungguh tancapkan dalam jiwa kalian, jangan goyah, kata Nabi. Kalian semua tu tud'auna yaumal qiyamati, akan dipanggil kita hari kiamat. Dipanggil. Nada munadi, fulan, fulan, fulan. Bi asma'ikum, dengan nama-nama yang melekat pada diri kalian. Wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak yang dinasabkan pada kalian. Saya Adi Hidayat bin Muhammad, dipanggil Adi Hidayat bin Muhammad. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada riwayat lain nanti bi asma ummahatikum, dinisbatkan pada ibu. Ya, seperti Isa bin Maryam. Isa. Atau yang mohon maaf terjadi kecelakaan-kecelakaan yang kita jauhi ya. Yang zina itu kalau dia zina walaupun dinikahi tetap nasabnya nyambungnya ke ibu. Nah, kerana itu jaga diri ya. Jaga diri baik-baik, jauhi maksiat. Eranya sekarang sudah berubah ya. Balik. Fa ahsinu asma'akum, maka Nabi sampaikan, baguskanlah nama-nama kalian itu. Baguskan nama-nama kalian itu. Di nama-nama kita ni akan dipanggil di hari kiamat, kata Nabi, pastikan umat-umat Nabi itu namanya baik-baik saat dipanggil. Ya. Kerana itu dalam Islam tak boleh kita memberikan nama-nama yang tak baik. Nama-nama, gelar-gelar yang tak elok, tak boleh. Ya. Bahkan ada nama yang tak baik, itu pernah ada seorang perempuan di zaman Nabi, namanya itu tak baik. Namanya Asiyah. Ada dalam hadis lanjutan, nomor hadis 4592. 4952. Ya. Imam Abu Daud menerima dari Ahmad bin Hanbal, rawinya Ahmad bin Hanbal dan Musaddad. Imam Abu Daud menerima dari Ahmad bin Hanbal dan Musaddad. Ahmad bin Hanbal, Musaddad menerima dari Yahya. Bukan Yahya Imam Nawawi, yang lain. Dan Yahya menerima dari Ubaidillah. Ubaidillah menerima dari Nafi'. Nafi' menerima dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya. Apa kata Nabi? Disampaikan kepada Nabi seorang perempuan namanya Asiyah. Lalu qala, Nabi bersabda, anti jamilah.
namamu bukan Asiyah, namamu Jamilah. Digantilah oleh Nabi. Asiyah itu yang bermaksiat. Kenapa diberi nama maksiat? Karena maksiat itu kebanggaan di era jahiliyah. Kalau tak bermaksiat, tak banggalah dia. Ya. Dia orang jahiliyah itu disebut jahiliyah karena senang berbuat maksiat. Zina khatam. Mabuk tu mabuk, pemula saja mabuk tu 5 kali dalam sehari. Pemula. Pemabuk pemula tu 5 kali dalam sehari, era jahiliyah. Nanti ayat-ayat tentang mabuk berhenti, itu karena permintaan Umar bin Khattab. 5 kali dalam sehari. Itu pemula. Khatam. Sehingga kalau berbuat maksiat, bangga. Nah, lahir perempuan ni, tumbuh dewasa, diberi nama Asiyah, yang berbuat maksiat. Maka dihadapkan pada Nabi setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya dari Asiyah menjadi Jamilah. Ya, itu dikonfirmasi oleh Imam Al-Bukhari.